Hello people in the world, welcome to my channel Korigor. Balik lagi di Late Night Vibe ya, udah lama curhat ceria Late Night Vibe. Jarum Superwave. Late Night Vibes nih. Late Night Vibes, ini episode ketiga. Oh, episode 3 baru. Episode 3 nih. Gue kayak masih asing gitu. Gue kayak masih asing dengernya gitu. Episode 3 dulu, Episode 3, bro. 2 episode doang sama Isal doang sih sebenernya. Tapi sebelum lu ngomong panjang nih, lu siapa bro? Gue siapa ya? Belum aja yang tahu. Oh iya. Kenalan dulu dong. Apa nih, kenalin apa nih gue nih? SNM Senang gue Biva Felicio. Oh nggak mau Biva dari mana gitu nggak ya? Gak usah. Oh nggak usah. Founder apa gitu? Founder apa Mister gitu? Nobody aja. Nobody. Mister Nobody. Ternoba, oh nggak mau pakai dari mana nggak ya? Gak perlu dari tempat bercakap, gak usah. Oh nggak usah. Dari tempat bercakap nggak usah. Tempat bercakap kopi gak usah. Oh nggak usah, nggak usah. Penting kita BCC, udah. Oh kita BCC. Penting BCC, udah. Bogor. Biva dari BCC. Itu aja, gue gitu aja. Jadi gimana? Apa, Gitu, Gor. apa bedanya tuh geng sama community? Beda Apa bedanya, bro, men? bullshit lah. Community based on friendship, itu namanya geng. Community itu based on satu point of interest. Oh, Contohnya, mantap. interest. Mantap. Interest di motor. Lu community motor, let's say motor A. Lu community motor A. Kalau lu dalam suatu lingkungan dan pertemanan, terus lu menyebut diri lu as a community, bullshit, itu namanya geng. Itu namanya geng. Karena munculnya dari sekitar. Harus kalau komunitas harusnya dari satu visi, mau dari mana Iya, pun. satu visi. Dari manapun. Dari mana pun. Lu pernah gak sih masuk komunitas kayak gitu? Pernah dulu. Apaan? Mobil. 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 Best interest. Best Tapi interest, bukan mobil. bukan dari sekitar, bukan. Mobil. Iya, dari mobil. Iya kan? Iya. Itu community. Emang luas. Ada stikernya. Ada stikernya jelas. Pasti yang di belakang. Community harus ada stiker. Ada stiker, ada stiker kayak kayak gini. gitu. No, karena gue komunitas mobil, kan ya, nongkrongnya awal-awal nih, karena masih kurmod deh, kopdarnya di basement mall. Nah, Tenang, basement ya. mall. Iya, karena kan masih kosong banyak kan. Iya, iya. Tuh. Atau di pinggir-pinggir komplek? Nggak belum. belum, masih Lapar tuh. Baru pikir komplek. Ada nasi goreng. Nasi goreng. Padahal mobilnya mobil Jerman. Nah, itu makan nasi goreng. Makan nasi goreng tetap. Iya, kalau kan zamanan gue di Bandung itu nasi goreng apa? Jibot. Tapi mobilnya keren-keren. Makanya nasi goreng pinggir jalan. Gak apa-apa. Nggak apa. Kan based on mobil. Based on Bukan based on mobil. makan dan lifestyle. Oh, Itu oke, beda, bro. oke. Yang penting mobil keren, Mobil makan keren, bebas ya. makan bebas. Yang penting Di kan warteg kita pun boleh ya. bebas. Enggak yang fancy gitu. Enggak perlu, bro. Enggak perlu, bro. Oh, yang di Banten nggak apa-apa. Gak apa-apa, bro. Bang cinta warteg. Saya juga sangat suka. Saya suka. Tempe Kikil. orek. Khusus kerang. Khusus kerang terbaik. Tapi Bif, gue pengen nanya, kalau misalkan based in interest, apakah bisa jadi friendship nggak? Bisa dong. Oh bisa. Kan karena satu interest ujungnya nyambung, bisa jadi friendship, malah bisa jadi partner bisnis. Bisa selebar itu. Gua dulu pernah masuk komunitas mobil pasti satu. Udah gitu gua band dulu waktu zaman gua metal, komunitas metal kan. Lu anak metal, KMB. Tapi metalnya metal di Bogor doang ya. Metal Bogor. Iya, metal Bogor doang komunitasnya, dan itu memang awalnya teman ke teman, tapi komunitas ini yang mulai bukan dari kita, dari pihak luar, terus join. Join. Oh, Join, gerakan. Ya itu gua malesnya karena udah masuk dari dua pengalaman itu, gua nggak mau melabelkan diri aja gitu. Jadi mendingan ya udah kita main-main bareng aja, kita bantu-bantu bareng aja. Nggak mau melabelkan dari SNM community. Iya, SNM community gitu. Karena berat ya. Karena berat. Gua aja sekarang kalau ditanya, gua aktivitas di Bogor. Gua nggak mau nge-represent nama kota Bogor gitu. Karena maksudnya, Pride gitu, gak mau lu. gua pengennya ya udah Kori aja gitu. Tapi kan gua tinggal di Jakarta juga, di Bandung juga. Ya tapi lu emang gak perlu mencap diri lu komunitas Bogor. Iya, gitu. Seluruh Bogor udah tahu soalnya. Itu memang jelas. Gak perlu, bro. Memang perlu lah gitu. Gak perlu mencari status gitu, gak perlu. Status nyari gua. Gue juga pernah masuk komunitas. Oh, lu sekarang ada komunitas nih? Gue gak ada. Anti Bohong. gue. Viva sekarang komunitasnya di mana? Dia nggak ngakuin komunitasnya, parah. Gue itu berteman dengan siapa aja, yang penting gue tahu, oh ada komunitas sini gue tahu, komunitas sini gue tahu. Kayak lo nih, gue jadi tahu, oh gue kenal lo, kenal ini ya, main-main sama siapa aja. Karena kadang kalau kita udah terlalu masuk ke community, kita jadi kayak mandek di situ, bro. Sekali kita nggak hadir dalam suatu community itu, dianggap wah nih orang udah sama gue nih. Iya, iya. Dalam community, dalam pertemanan, menurut gue semua sama aja, kayak harus ada batasnya gitu loh. Kadang orang kelewat baper, oh lo udah get into community banget, tiba-tiba lo nggak hadir, wah dia cantik nih kayaknya nih, pindah komunitas nih. Malah jadi diomongin. Malah jadi diomongin, bro. Berarti community itu bisa jadi awal dari
masalah baru dong. Bisa bro. Ya kan, berawal dari interest, bisa jadi friendship. Terlalu deket. Iya. Ujungnya sibuk. Dianggap baper. Drama. Drama. Nggak bisa datang dikit ngamuk. Nggak satu pemikiran dikit ngamuk. Chat diri doang ngamuk. Kalau gue sih orang yang pengennya sih kita mending kalau memang mau kerja sama ya kerja sama aja, tapi nggak mau melabelkan aja sih gitu bro. Kayak misalkan gue sekarang Esko Korigor nih, gue punya penonton gue bro gitu kan. Nah, cuman gue nggak pernah menggrupkan itu gitu. Gue bebas, siapa aja bisa join, siapa aja bisa mengklaim itu mereka memang penonton gue, dan gue tidak membataskan itu. Karena kalau ketika ntar gue bikin satu circle, takutnya yang lainnya ribut. Karena akan ada senior dan junior. Nah, itu gue paling nggak suka sih. Lu ini orang nih lama nih bro-bro lama nih. Lo memprioritaskan dia. Oh lu bro-bro banget. Ujungnya dia merasa menjadi senior jadi abang-abangan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi merasa gue mendominasi komunitas ini nih. Gue orlam di sini. Orlam. Jadi gitu orlam. Dan apalagi sebenarnya kalau misalkan kayak misalnya kita buat fanbase gitu ya, bukan fanbase ya, itu kan juga salah satu community yang ada ya. Mana fanbase Satu community yang ada kan. Gue ada fanbase di Facebook, di Twitter, ya tapi gue nggak mengkotakkan Orang lama orang baru. Jadi bebas siapa aja. Karena gue terima siapapun itu. Lu asik lu join. Ya, karena maksud gue itu tuh akan jadi masalahnya. Kenapa tuh ya? Yang gue bilang kenapa jadi masalah tuh? Karena maksud gue setelah lu ngebangun community, ada orang lama, ada orang baru, and then ada orang lama yang bisa ngatur orang baru. Itu tadi gue bilang jadi senior. Iya. Jangan, maksud gue itu tuh hal-hal yang menurut gue, aduh, harusnya sih nggak jadi awal masalah gitu. Karena komunitas harus ada interest dari friendship atau apapun itu. Ya, cuman jangan jadi kayak gitu maksud gue. Karena kan misalkan orang lama tahu banget nih tentang kebiasaan dia, terus ada orang baru yang ternyata bang kok lu nggak nonton ini, terus dia tidak komen, lu bukan ini lama, lu nggak boleh sih, gitu terus gue jadi biasanya karena orang merasa tersaingi bro. Dia butuh pengakuan bro, butuh pengakuan gue orang lama nih, dia butuh pengakuan itu, lo lihat gue orang lama, jadi dia tengil mungkin. Berawal dari orang lama Anjing gue udah orang lama di sini, dia nongol baru so asik jadi lebih dekat misalnya sama Korigor, jadi lebih dekat sama Korigor, anjing Korigor jadi lupa sama gue nih kayak gitu. Dia merasa kayak gitu, gue kok udah nggak diperhatiin lagi, udah nggak prioritas lagi, kayak gitu mungkin ya. Nah makanya itu kenapa gue yakin pasti ada yang kayak gitu lah ya dari penonton gue, entah di fanbase atau di mana, kan di komen juga banyak suara yang wah ini orang baru gini segala macam. Itu nggak masalah sama gue gitu. Tapi maksud gue, gue tetap butuh yang lama juga karena untuk mengkontrol juga sebenarnya. Dan yang gue lihat juga belum terlalu parah sih yang baru joinnya. Jadi mereka memang benar-benar kontrolnya baik gitu. Nah gue belum pernah punya kasus di mana orang si lama ini malah menjadikan suatu drama baru di komunitas gue. Itu belum pernah ada. Kenapa nggak ada? Karena gue tidak mengkotakkan penonton gua. Ya udah siapa aja gitu. Hayu, bebas gitu gua mah. Lu mau join, lu mau nggak join ya udah, bebas aja. Lu mau cuma ngelewat doang ngeliat juga santuy. Bebas gitu. Tapi kalau gua ngeborder, ngekotakin, nah itu bakal jadi suatu masalah gitu. Kotak-kotakan ya. Maksud gua udah menyatuin terus, ada visi misi, udah gitu kan di community kan kadang kan ada yang beda pendapat akhirnya. Akhirnya misalkan nih satu orang yang akhirnya dulu bareng-bareng kasih pemikiran nih, akhirnya tiba-tiba bisa pecah karena beda pendapat. Yang satu nggak terima satu buat lagi komunitas baru, tiba-tiba jadi saingan lagi. Kan maksud gua in community tuh nggak gitu harusnya. Nggak gitu. Itulah bro. Grup di dalam grup. Grup di dalam grup. Benar. Karena gini, komunitas itu untuk bersama, bukan buat salah satu individu yang mendominasi. Ih benar. Gitu. Benar. Karena komunitas pertama itu kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa tutup mata. Setiap community butuh memimpin satu doang. Misalnya kayak contoh ya, gue sekarang penonton gue udah sama guanya juga nggak kotak-kotakin, jadi semuanya bebas, semua suara satu dari gue. Tapi gue di sini kan juga nggak mendominasi penonton gue. Ya udah, ini mah lu ikut syukur, nggak ya udah. Dan gue pun dengan lu nggak ikut, gue nggak nge-kick lu bro. Iya, bener. Santuy aja, lu tarik aja. Salahnya komunitas kebanyakan, ketika ada satu keputusan yang nggak setuju nggak ditarik, ya udah ditinggalin. Tujuan komunitas itu buat bersama, bukan kepentingan individu yang mendominasi. Itu aja. Betul. Kalau misalkan yang tadi kata lu ceritain, tiba-tiba dia ngambek karena satu keputusan nih, si pemimpin itu, gitu misalkan, atau si pencetus lah gitu ya, dia ngambek, berarti dia nggak mau narik orang yang nggak setuju. Berarti dia tidak demokrasi. Dan dia tidak dewasa. Tidak dewasa gitu. Karena nggak bisa, lu namanya yang lu bikin komunitas satu visi nih, kalau nggak perbedaan pendapat ya pasti dong mau apapun itu dong bentuknya, dong mau mobil, mau tempat kopi kan, kopi Jakarta kan. Nah aja gue, komedi aja bisa ribut gitu loh. Segitu buat orang ketawa ya? Orang ketawa loh. Bisa berantem ya? Bisa berantem. Komedi bisa berantem. Gimana yang lain kan? Yang menurut gua salah itu terkadang ya itu, mereka itu tidak mau narik orang yang berbeda pendapat gitu. Padahal kan kenapa nggak ditarik juga toh? Nanti nggak lama juga dia mengerti akan visi yang berbeda itu, jadi join jadi satu gitu. Maksud gua. Karena lu ngelit banget, maksudnya lu punya sifat lead. Tapi kalau misalkan bukan kelit, egois namanya bro. Bukan men, itu leader men. Itu punya sifat leader di mana akhirnya narik orang yang nggak setuju.
setuju. Itu leader, iya Iya, benar. leader. Maksud gua kalau yang tadi nggak setuju, namanya egois. Iya, benar. Tidak mau mendengar perbedaan pendapat. Orang-orang kayak gitu tuh yang akan ngubarin tongkrongan sebenarnya. Bubarin tongkrongan. Itu baru bubarin Misbar tongkrongan. gitu. Misbar. Datang dijauhin ya. Cabut. Lama-lama cabut. Lo jadi gitu dong, Isa datang dicabut. Jangan lah. Amit. Bawi. Dan yang gue sebel adalah di saat misalkan ada perbedaan pendapat, dan akhirnya pecah. Perpecahan ini harus ngebuat spread hate yang akhirnya semua harus satu. Nah, itu gua nggak suka. Itu nggak Itu suka. banget. Itu Nge-spread hate itu tuh biar apa bangsat? Itu yang gue nggak suka. Semua harus setuju, ya kan? Itulah namanya in group feeling tuh. Iya. In group feeling tuh jadi lo merasa satu kesatuan dalam grup solidaritas. Bullshit lah solidaritas, Bu. Sorry itu sih menurut gua bullshit lah, solidaritas dalam community bullshit. Udah nggak pandang bulu. Lo nggak suka sama gue. Lo juga narik korin tuh nggak suka sama gue. Ya, Bullshit itu lah. maksud Kita gua. di spread hate itu banyak terjadi tuh. Iya, Makanya tadi gue spread bilang hate ujungnya anjing gitu. jadi grup dalam grup. Iya. Ngomongin orang dalam grup. Padahal satu tongkrongan ketemu nih, cuman di belakang gua sama Korin ngomongin lo nih. Iya. Kayak gitu, Bro. Intinya tuh kita satu grup WhatsApp, tapi ada grup WhatsApp nggak ada lu nya. Itu grup dalam grup maksud gue. Tapi gini bro, gue pernah punya pengalaman ya. Ini cewek yang kayak gitu bro. Jadi dia lebih melit geng-geng TK bro. Gue dulu TK ada geng bro. Sumpah. Nah, dan orang ini tuh, ini gue buka-bukaan aja ya. Bikin orang yang sampai detik ini cukup punya dampak. Jadi karena dia ngomong kayak gitu ya, pokoknya jadi nge-spread hate ke orang itu. Orang itu sekarang jadi cadel. Cadel. Apa urusannya sama cadel? Ya karena ya nggak tahu namanya bocil mungkin kebanyakan nonton bidadari kali ya, gue nggak tahu. Gila. Jadi dia ngasih permen pakai lem Fox. Demi apa? Dan sampai detik ini nggak tahu nih orang teman gue nya masih udah dikawin atau belum ya. Cowoknya. Ini cewek soalnya yang lakuin itu. Ke cowok. Ini cowok. Cowok. Dia ngomongnya jadi cadel dan jadi gagap. Gagu. Awalnya nggak gagap bro. Itu serebel itu zaman gue dulu bro. Makanya masih kerasa sampai SMA kan. Zaman tawuran rebel apa segala macam. Itu dari TK udah begitu boy. Keras banget anjing tahun 90-an keras banget bro. Gara-gara kebanyakan nonton bidadari itu fix. Bener-bener malaikat bom. Karakternya ya, bukan orangnya. Maksudnya berarti emang gila banget maksud gue itu tuh bisa Segitu gara-gara komunitas gitu loh. Dia se-impact itu. Saya itu bocil gue. Komunitas TK. Komunitas TK bro. Duit jajan aja masih minta Apa nama padahal. TK lu? TK gue adalah pokoknya. Adalah always. Adalah always lo ya. Always Always lu. aja. TK always aja. Udah always. Materinya gimana materinya? Apa, Pakai bomber. Pakai bomber. Pakai bomber, TK. Bomber always aja. Iya kayak gitu bro. Maksud gue separah itu zaman kecil gue dulu. Gimana yang sekarang gitu kan. Yang memang udah terlalu into di pembangunan community. Terus dia nggak suka. Gitu. Itu bahaya banget sih bro. Bisa sampai spread hate kayak gitu. Nah, jadi banyak pecah gitu. Kebanyakan perpecahan yang harusnya bergabung jadi pecah. Dan maksudnya sama aja tuh maksudnya kayak tadi kan maksudnya ibarat kata tuh ya tapi maksud gue semua orang harus satu suara untuk benci itu dibenarkan apa enggak? Bener salah relatif menurut gue. Relatif. Cuman gue cuma bisa menilai orang dewasa atau tidaknya. Cara dia problem solving, perbedaan pendapat. Kelihatan orang dewasa atau enggak? Menurut gue di situ. Bener atau salah ya balik lagi ke diri masing-masing. Menurut dia bener hal itu. Menurut gue salah mungkin. Dan maksud gue tapi kan harusnya kan tidak spread hate gitu kan maksudnya. Kalau untuk urusan keberserangan bareng-bareng, maksudnya kalau untuk benci masih harus satu suara, benci satu orang. Padahal maksudnya belum lihat dari dua versi gitu. Kan balik tadi ke pertama gue bilang mencari status, pengakuan. Jadi menarik orang untuk mengakui dia, oh dia yang bener nih. Kayak gitu bro. Aman ya. Itu gue aneh sih. Ya kalau misalnya ada hal kayak gitu sih. Karena ya ini relate juga sama banyaknya komunitas yang pernah gue lihat di kota-kota yang pernah gue lewati ya. Jakarta, Bogor, Bandung. Karena maksud gue harusnya orang komunitas itu kan pasti visinya bagus nih, makanya karena banyak pengikutnya. Nah harusnya mencontohkan kepada komunitas-komunitas lain. Satu, kedua, ya memberikan suatu gerakan yang memang mempengaruhi juga sekitar di luar community. Itu sih maksud gue. Kayak komunitas zaman kita dulu ngeband kan banyak banget dari melodi gitu kan, popang, metal gitu kan. Nah maksud gue pasti ada aja drama. Nah itu yang gue sebel. Itu gue sebel banget. Itu sebel banget gue ada drama gitu yang harusnya nggak jadi drama karena nggak bisa problem solving. Tapi perbedaan pendapat menurut gue hal yang bagus. Bagus banget. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, kita nggak merdeka kali. Betul. Iya benar. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, kita semua satu TK mau korigor. Nggak akan TK lain. Jangan di TK kurang nih, gue bikin lagi TK lain. Makanya jadi TK lain. Gagap semua. Cuman kena itu tadi permasalahan yang ketika lo problem solvingnya nggak perlu lah lo mencari orang, mencari masa. Yap. Ya kan, diekspos kemana-mana, Diekspos ke arah kemana-mana. situnya. Itu sampah Ke arah banget. situnya. Perbedaan pendapat sih hal yang wajar menurut gue. Nah, dan sebenarnya gue masih nggak suka sama hal yang sama kayak yang dulu gue perhatikan ke lo. Semua masalah sekarang diangkat di sosial media. Di sosial media itu kontil. Itu maksud gue itu hal yang paling pengecut yang pernah gue lihat, sumpah. Ini itu tuh dari tahun lalu tau gue nggak demen tuh maksud gue. Ya lu udah sama-sama gede. Ini kan dulu juga kita sama-sama dewasa, kita pernah ngelewatin banyak hal juga gitu. Ya kenapa lu nggak face to face kita ngobrol? Iya gitu face to face gitu. Karena kenal gitu Face maksud me gua. gitu ya? Face me dong ya. Pusi susah lah. Sebenarnya
gimana ya? Lu boleh mengkritik, lu boleh nggak suka, karena nggak suka itu hak segala bangsa ya. Hak segala bangsa. Bener. Iya. Baper itu hak segala bangsa, nggak suka sama orang pun hak segala bangsa ya. Tapi lu pun harus terima kalau nggak suka dan rasa baper lu tuh dikritik juga. Apalagi rasa baper dan nggak suka lu malah bikin orang masuk penjara. Itu nggak asik banget. Lu kontol aja itu menurut gue, itu orang kontol menurut gue. Kalau kita menggunakan hal seperti itu, orang kaya nggak bisa nggak bisa disalahin dong. Keenakan dong. Bullshit dah lu ngomong merdeka. Apa yang lu perjuangkan juga nggak bisa dilawan kalau sama power mah bro. Ya walaupun kita tahu power pasti nggak bisa dilawan sih, memang yang lebih gitu ya. But at least power individu bisa dikalahin sama people power gitu kan ya. Nah, dengan people power aja nggak bisa dibantah, terus mau diapain? Gitu. Nah, maksud gua ini semuanya relate. Karena kalau misalkan lu salah satu orang yang nggak bisa menerima perbedaan, ya lu sama aja kayak orang yang nggak bisa bersosialisasi menurut gua. Lu bullshit komunitas lu gitu. Bullshit semua yang lu omongin. Ibaratnya lu ngomong bijak tapi lu nggak bayar pajak, kontol. Ya nggak, Bif? Nanti saya bayar pajak ya. Lu nggak usah ngomong bijak-bijak gini nih. Kalau ada orang di seminar ngomong bapak bayar pajak nggak bro? Gitu. Nggak usah lu ngomong di depan kalau lu nggak bayar pajak. Gitu anjing. Gua nasionalis banget. Tinggi. Nasionalis gini-gini, walaupun ngomongnya nggak bener, nasionalis gua. Merdeka. Tapi balik lagi tadi ke sosmed, ini gue pribadi ya. Gue belajar banyak dari lo ketika gue nontonin lo selalu men-share positive vibes. Itu sekarang yang gue terapkan ke diri gue adalah lo dalam bersosial media ada etikanya. Lebih baik lo share, keluh kesah lo selalu berhasil menyelesaikan itu baru lo share. Jadi motivasi orang menyelesaikan masalah. Lebih baik seperti itu bro. Tempat bercakap, kopi. Tapi nah menurut gue ya, itu tuh orang-orang yang udah berpikir kayak gitu itu sekarang tuh udah dikit. Karena bener pengakuan yang dibutuhin, dan pengakuan itu nyambungnya dengan power. Lu dapet pengakuan, otomatis lu dapet power, lu gak akan merasa kali benar, dan akhirnya lu bisa menggunakan power itu gimana pun cara lu. Jadi penyalahgunaan power. Ya kan? Nah itu kan maksud gue kan kayak misalkan yang tapi yang gua nggak demen adalah leader itu harusnya nggak spread hate. Itu dong yang gua nggak bisa. Ada leader, tapi ada 3-4 kubu yang benar-benar beda pendapat dari satu community. Misal komunitasnya udah gede parah. Nah, si leadership ini harus benar-benar bisa gitu, bro, untuk ngambil keputusan yang sematang-matangnya gitu loh. Dia kenapa milih misalkan jawaban A? Ya, tapi lu harus udah punya jawaban untuk B, C, D yang mereka bisa memaklumi lah. Tapi jangan mendukung si A, tapi memang mungkin si A ini logis nih. Nah, logis itu apa gitu? Apa susah apa ngebedah suatu pendapat gitu maksud gua. Itu social skill. Kalau gua nyebutnya social skill. Lo menjadi leader tuh harus punya social skill. Gimana lo bisa mendapatkan social skill kalau lo bergaul hanya di community itu doang? Sosial lu kurang, bro. Kurs itu mah kalau misalkan emang anak-anak terlalu rumahan, diam dulu gitu kan di studio, lampu gitu. Ya bingung sih. Kayak kita. Ya kayak kita. Kita kan walaupun di depan kamera gini mulu, tapi kan komunitas masuk mulu. Kayak gua ke vape, ke anak-anak hip hop, anak-anak musik, anak-anak kopi, semuanya ya udah turun, yang penting munculin diri, kenal sosialisasi. Apakah susah kayak gitu sama brand-brand gitu? Toh nggak harus jadi teman deket, bro. Yang penting kan kita baik ngobrol apa gitulah. Terlalu deket juga bener kata lu tadi, malah jadi clash gitu, bro. Nah, maksud gue kan kalau berarti kan jatuhnya komunitas, maksudnya kalau orang di komunitas lama itu tidak bisa beradaptasi dengan sikap atau gerakan di komunitas baru, berarti dia akan terlewat jauh banget tuh. Kemakan zaman, kalah saing, kalah pamor juga, kalah laku. Itulah. Karena gini, gue salah satunya juga nggak mau mengkotakkan. Bukannya gue nggak mau bikin nantinya, cuman nggak mau untuk saat ini karena belum ada yang bisa gue buktikan untuk kebutuhan gue relevan untuk bikin seperti itu, komunitas seperti itu, untuk mengkumandangkan komunitas tuh. Karena ujung-ujungnya kalau komunitas harusnya ya tetap pada visi dan idealis lah. Berkesannya seperti itu. Mani nomor 2 tuh. Tapi karena gue orang komunitas, Mani nomor 2. Nah, dan karena gue realistis gitu ya, pengen naik Porsche, ya gue mah mendingan yang menguntungkan dulu. Bener. Yang penting tidak merubah taste dari awalnya. Visi misi dari awal. Tapi kalau memang ada kesempatan nih buat beli Porsche, so what gitu kan? Tetap beradaptasi. Visi misinya. Udah pernah bilang nggak adaptasi mati. Hidup itu dinamis, bro. Dinamis hidup tuh. Nggak linear, bro. Nggak linear. Naik turun. Mungkin berarti maksud gue kan kalau misalkan kayak yang tadi sebelumnya kita bahas kan yang apa berarti jatuhnya nih, kalau misalkan lu tidak update juga, lu juga nggak akan bisa update ya, sama aja lu nggak update diri lu nggak akan bisa update juga terus. Nggak bisa gitu. Dan apalagi maksud gue kan kayak misalkan kita juga kan tidak memungkiri untuk pengen dapet untung, untuk dapet ini.
Tapi kan kita yang penting tidak merugikan orang lain. Betul, dan tidak juga walaupun ada kesempatan untuk wah mau beli Porsche nih, tapi tidak menghalalkan segala cara. Iya. Itu yang sampah. Itu sampah gitu. Kan gua nggak ngeprank gitu selalu. Ngeprank lo ya? Enggak. Nggak ngeprank. Enggak pernah. Nah, karena hidup itu seperti cat dan tiger. Masuk kan? Masuk. Gitu. Ada yang cat, ada yang tiger. Tiger butuh cat, cat pun butuh tiger. Gitu loh, Bro. Berbeda gitu. Tapi tetap satu family. Tetap satu family. Humanity. Yang kalau lu ngerasa jadi cat, jangan insecure, jangan ngerasa lu kayak lemah daripada tiger, karena tiger pun nggak akan ada kalau nggak ada cat, nggak ada pengikut gitu. Kita butuh pengikut, kita butuh pemimpin juga, karena biar semuanya balance. Tapi lu yang ngerasa tiger, jangan egois, jangan lu ngerasa self center juga, karena lu harus ngedenger si cat itu. Kalau misalkan lu nggak ngedengerin si cat, ya tigernya siapa, pengikut tigernya nggak ada, dan penerus tigernya pun nggak ada, Dan nggak ada yang mengaku dia tiger. dan nggak ada yang mengakui dia tiger. Kalau nggak ada cat dan tiger, itulah. mantap. Masuk bro. Cat versus tiger. Cat versus tiger. Masuk. Menurut gue ya gitu, jadinya ya tetap aja kita semua tetap harus beradaptasi, tetap harus semuanya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa ngikutin zaman juga ya komunitas jadinya benar. Ya komunitas itu best in interesting. Best in interest. Best in interest. Beda, Pokoknya sama. harus best in interest gitu. Karena kalau komunitas gak bisa beradaptasi, mati sama. Semua komunitas itu ya. Semuanya, Bro. Menurut gue semuanya. Kecuali lu memang komunitas kecil yang nggak mau berhubungan, nggak mau berkembang. Atau kalau lu pengen menuntut idealis lu, memang ya udah gitu aja. Ya itu nggak apa-apa. Yang penting kan nggak ngerugiin. Itu poinnya. Itu nggak masalah. Dia mau kiri parah juga nggak masalah. Yang penting nggak ngerugiin orang. Itu aja sih. Dan spread hate. Spread hate, speech, itu, ya itu. itu lah intinya, bro. Karena menurut gue yang gue sebelum zaman sekarang adalah spread hate itu justru yang gue masih anjing, kenapa Sampah sih sih, spread hate sampah gitu. Hidup lu sampah, udah Iya. gitu aja. Karena gini, lu orang nggak suka sama lu itu nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau orang iri sama lu, dia bakal ngelakuin apapun, bro. Makanya Biasanya kalau orang ngelakuin apapun, apalagi naik sampai ke sosial media dan biar orang semua tahu, iri bos. Nah, Iri bos deh. jadi bilang bos. Iri bilang bos. Gitu, bro. Tapi ada juga orang yang nggak suka jadi jelek-jelekin. Ya, itu iri namanya, bro. Nanti iri namanya bro. Iya. Tapi orang tidak mau mengakui dia iri. Memang kadang iri sama insecure beda tipis, men. Beda tipis. Beda tipis. Jadi berawal dari ketakutan atas. Insecure dulu nih. Iya, insecure dulu kan. Anjing nih gue takut nih. Takut cuman gue nih yang tidak berkembang. Cuman takut gue nih yang salah. Yang salah. Takut gue nih yang tidak. Duh, gue kan udah anak lama nih, masa gue yang tidak dianggap anak baru nih. Nah, insecure tuh. Ini anak baru siapa lagi nih? Iya, anak Kok baru langsung siapa naik nih? berkembang nih? Kok anak baru malah ikutnya sama yang itu sih, dia kan juga anak baru. Gue anak lama kok nggak dianggap sih. Nah, Asik. Ya berarti salah Asik. salah orang yang berpikir seperti itu, dia yang salah sebenarnya. Dia nggak bisa menjaga hal yang sedang berkembang sih. Iya, Kayak gitu aja sih, bro. Iya, rata-rata orang lama gitu yang jatuhnya malah jadi spread hate ya. Tadi kan kita bahas orang lama mau leader, lu perlu social skill itu kan. Lu bisa bersosial, tahu gimana ngadepin orang ini. Karena kan behavior orang beda-beda, bro. Kita harus banyak bersosial, makanya jangan bersosial di satu community itu aja. Tuh. Dan gini, lu salah satu orang yang memang walaupun lu cat misalkan, lu punya idealis sendiri dan lu udah nggak mau ngikutin si tiger ini, tapi lu buktiin dengan suatu hal gitu. Biar si tiger itu atau si cat yang sebelah lu itu pada ikutan sama lu gitu. Ini mah udah mau ngomong nggak ngelakuin apa-apa, ya bullshit tuh. misalnya cuma buat ngelakuin hal-hal spread hate tuh. Iya gitu. Bener-bener harus dibuktikan. Dibuktikan, Jadi orang gitu. melihat, oh ini bener nih dia nih, caranya bagus. Jadi gue ngikutin, nge-follow Ngikutin karena ada dia. karyanya. Ah, iya betul, ibarat kayak karya aja gitu. Iya, Ya udah maksudnya biarkan saja, udah gue bakal buktiin. Ntar ada muncul kan orang juga bakal ngikutin lu lagi. Dan lu tolol kalau lu ngomong udah gini aja baru ngikutin. Itu tolol lu. Ya udah, itu memang untuk diri lu, bukan pembuktian buat untuk orang lain. Segala yang lu buat itu buat diri lu, bukan pembuktian buat ke orang lain. Buat apa kalau ngebuktiin ke orang lain mah gak ada untungnya tuh, bro. Buat diri lu sendiri dulu aja. Buat diri sendiri lu nya aja nggak mau, nggak bangga, ngapain buat orang lain sok-sok lu bullshit. Ya tapi emang kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita sih. Do it for yourself. Tapi kan tetap aja community itu ada positifnya dong. Ada kan positifnya. banyak. Kalau misalnya kalau satu mobil kan kita mencari owner deal, jadi nggak Nah, susah-susah. itu. Seperti Range Rover di mana nih? Oh, ada yang baru beli mobil baru ya? Ada, men. Range Rover. Range Rover. Ngeri ya. Parah. Hidrolik. Hidrolik. Kalau parkir turun ya. Oh, ngeri. Tadi gue cobain, gue kayak naik mobil bus, kayak naik bus. Iya, kayak naik bus. Kayak naik bus gue bilang. Tapi kuncinya masih konvensional, belum pakai sensor. Kayak ada yang Mercy. Oh iya, parah sih. Ada yang Mercy. Parah sih. Lah itu juga nggak inilah, nggak startup engine masih. Oh, lu emang? Ada tuh. Temen gue. Ya, tapi gue pribadi kok, gue dari dulu dari zaman SMA, gue nggak pernah bergaul di lingkungan yang itu terus. Gue dari SMA tuh udah keluar.
Iya. Gue SMA gak main sama temen sekolah gue malah. Gue main waktu itu, gue zaman main motor, gue jadi main sama anak motor. Gue masuk komunitas motor. Gue kuliah, gue pun jarang nongkrong sama temen-temen kampus gue. Gue keluar, gue cari komunitas baru di gym. Tiba-tiba ketemu temen gue suka kamera di gym. Gue main lagi, ketemu lagi komunitas yang suka kamera, suka bidang digital dan lain kayak gitu sih. Menurut gue lo jangan pernah terpaku di satu komunitas itu. Di mana tempat lo berada bukan berarti lo gak bisa berkembang. Lo bisa nyari orang lain di tempat yang lain. Dan komunitas-komunitas itu pun harus tetap konsis aja ada, karena kan visi lu itu kan untuk menyebarkan visi utama lu nih, yang pasti berbau positif dong. Iya kan? dong. Nah, tapi lu juga jangan berpikir ketika orang datang dan pergi itu mereka seperti memanfaatkan lu. Kalau lu berpikir begitu berarti lu aja yang bodoh. Lu gak bisa memborder something. Berarti lu udah gak punya value lagi. Lu gak punya value. Value lu udah habis. Malah dengan orang masuk keluar dan mereka sukses, lu harusnya bangga. Wah, itu setuju tuh gue tuh. Lu harusnya bangga, karena gue selalu kayak gitu, gue selalu bangga aja. Oh ya udah biarin kalau dia berkembang. Karena gitu tiba-tiba Isal 20 juta subscriber, besok misal cabut dari sini dong. Ya udah, dan keep it to myself ya, gue bangga walaupun orang mungkin nggak tahu gitu. Ya udah, gue bangga gitu. Cuma kan ada beberapa hal yang nggak buta untuk melihat itu, kayak gitu. Dan nggak mesti juga kita tanya. Zeus lah, Zeus selalu lihat gue kan. Itu dia. Zeus dari bawah. Dan nggak mau. Gimana nggak mesti terus gue ditanya-tanya. Emang ada masalah apa bang? Kok? Ya maksud gue itu tuh adalah sebuah suatu penerimaan gitu. Kita semakin dewasa semakin bisa menerima menurut gue. Harusnya semakin bisa menerima. Iya. Karena kalau nggak bisa menerima berarti dia udah ya kita harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan gitu. Dan nggak harus apa-apa semuanya di sosial media sih. Nggak usah. Jangan sebel sih. Expose. Dan karena kalau udah gitu jatuhnya community itu hanya mencari spotlight. Nah itu gue apa-apa panggung. Sebuah panggung sekarang. Tapi kelihatan orang kayak gitu sih, Kor. Cara penyampaian itu selalu kayak, iya gue kayak gini, iya kan, menanyakan iya kan, kalimatnya itu defensif. Gue kelihatan bro orang-orang kayak gitu. Iya. Udah kelihatan, makanya gue kayak ketika gue berkomunikasi sama orang udah kelihatan, oh ini tipikal orang yang nyari masa nih. Iya. Udah kelihatan. Lu tipe scanning orangnya. Scanning, gue scanning. Sama gue. Scanning. Gue tahu lu Orangnya scanning. Kayak gue main sama lu scanning sama gue tahu. Enggak juga sih. Lu pede banget sih. Itu scanning Kita tuh bener. mengiyakan saat lu wah si Biva mobilnya bisa masuk solokan udah. Udah scanning tuh. Udah fix asik. Artinya apa tuh? Asik. Ada tiang listrik jatuh, asik nih anak. Asik nih anak. Soalnya out of the box. Emang. Nggak aman mainnya. Nggak aman, asik. Suka deh Itu nggak malu gue share. Nggak malu. Apa adanya. Apa adanya. Gak malu gue nge-sharein. Karena sekarang bener gue jadinya tuh banyak banget yang nyari panggung malah udah gitu nyari panggung di antar community versus community, nyari panggung spotlightnya sebagai superhero yang kadang wah ngebela nih gitu. Tapi ntar bisa ngomong, lu pick A, lu pick B. Padahal kan, ya gue masih harus bergaul sama lu doang. Ya kalau gue bergaul sama lu doangnya gimana gitu. Malu lah orang tua ngomongin. Udah tua bro, ya big side gitu malu. Tua bukan dewasa ya, beda ya? Iya. Gue ngomong tua ya. Tua belum tentu dewasa bro. Itu tuh gue sebel sih yang kayak gitu. Karena banyak banget hal-hal seperti itu yang terjadi gitu. Karena komunitas itu penting, sumpah komunitas. Kalau lu punya komunitas juga lu pertahanin, lu kembangin, lu bikin lebih maju, lebih dewasa gitu ya. Itu karena kita penting, gue pun butuh banget komunitas untuk ya sama bareng-bareng naikin something gitu. Entah musik, entah konten, entah bisnis, apapun itu butuh banget. Tapi komunitas yang baik, outputnya pun baik gitu loh. Iya, Bro. Namanya pun bakal harum terus gitu cuy. Lu nggak harus nyari panggung nyari lu pasti gitu. Bener. Panggung nyari lo ya? Iya. Kalau berkata bang, panggung apa? Panggung tuh pengakuan lah, sama aja pengakuan lah. Iya, gitu. pengakuan. Pengakuan nyari lo? Iya, pengakuan nyari gua. Mau diaku nggak bang? Oh ya terserah lu. Udah gitu jawabannya, Gua udah segitu jawabannya. Udah terserah lu. Gitu. Gua mah ikhlas aja gitu. Ya makasih ya. Iya. Support deh gitu. Gak usah diakuin terus kan? Gak usah. Bener-bener gue setuju tuh. Bagus sih. Karena menurut gue komunitas juga memang penting. Karena Penting banget, parah. kayak misalnya gue tuh suka sama Hot Wheels, gue suka sama diecast. Cuman gue tidak ikut community, tapi gue kalau mencari, gue udah tahu di sini. Gitu. Nah, Tahu. karena membantu. Iya. Referensinya tahu. Referensinya tahu, jadi nggak perlu gue yang, gue pike banget nih, gue anak A banget nih misalkan nih. Gua anak Hot Wheels Gua banget Hot nih. Wheels anak roda 3 banget nih. Iya, gue Hot Wheels Jepang banget nih. Gua anak terus Jepang banget nih, besok gua main Tamiya bete temen-temen gua. Lu ganti kiblat lu. Iya, gua Ganti ganti kiblat lu. kiblat. Ganti kiblat lu. Minggu depan gue main Clash Gear. Ya. Clash Gear lu. Terus gue harusnya jadinya kayak gitu, bukan jadinya malah anjing lu pick A banget, lu pick B banget nih, lu anak A banget, lu anak B banget. Gue gak mau nemenin dia karena dia anak A. Gue maunya anak B deh, anak B nemenin gue. Yang harusnya kayak gitu man. Kayak drama SMP. Iya, karena Drama maksudnya SMP lah. anak A, anak B harusnya maksudnya ya udahlah gitu toh. Yang ribut yang mananya nih gitu. Kok harus impact-nya kena semuanya maksud gue. Kita ngomongin hip hop deh, yang kebanyakan banyak geng-geng dari dulu kan ya. Masalah West Coast East Coast. Yep. Ya sekarang aja udah banyak yang ya mulai kolaborasi gitu, dan ya udah gitu bro. Malah roastingnya bukan jadi antar geng, tapi personal. Nah itu lebih seru tuh. Mending personal gitu Iya, loh. Kalau personal. udah masalahnya personal aja gitu. Manly gitu, kita masih face me bitch gitu loh. Gentle aja lah, face me Gentle gitu loh. Gak mesti bau. Gak usah bom-boman gitu, gak usah bom-boman.
Iya kayak gitu bro. Namanya aduh komunitas itu penting, tapi kalau udah salah gunakan jadi bangsat. Iya. Penting jadi anjing gitu. Ada komunitas yang disupport, tapi teh bisa jadi komunitas jadi awal masalah juga. Bisa jadi masalah. Perseteruan juga gitu. Padahal masalahnya bukan karena komunitasnya, karena personal orang doang, 1-2 biji. Karena mendingan langsung distract-distractan atau serang-serangan by one gitu. Personal ya. Personal. Nggak perlu bawa ngajak-ngajak, komunitas nggak perlu gitu. ngajak-ngajak komunitas. Iya kasihan kan orang yang nggak tahu apa-apa. Nah itu Bob. Kan jadi gitu. Karena itu. Mana guys gue? Iya, jadi gitu kan. Jangan gue kesel sama lu langsung gue mencap Isal anjing. Nah, Isal juga bangsat nih. Gue Iya. sih kayak gitu lah ya. Lu kesal sama orang bahwa yang sebelah bubar jadinya kan. Kabur. Pergi. Misbar lagi. Misbar. Misbar lagi kita. Kan kayak apa sih lu? Udah gitu malu kan? Nggak berkembang lagi abis gitu kan jadi sedih. Ini Allah. Sedih gitu, sedih udahlah gitu. Udahlah. Cuman baiknya menurut lu gimana menghadapinya? Kan Biva anaknya komunitas banget, men. Community banget. Community apa sih, bro? Yoi. Ya, Lu cara mempersatukan, community bukan mempersatukan sih, cuman positifnya dan lu ada visi nggak untuk ya kita harusnya fine aja nih semuanya gitu. Visi lu gimana tuh? Biar fan-fan aja. Iya. Kalau gue memandangnya gini sih, Kor. Sebenarnya Kor bukan permasalahan di komunitinya, tapi di personalnya. Yang jadi permasalahan adalah permasalahan pertemanan rata-rata. Kita dalam suatu komuniti kan pasti ada bertemanan kan. Iya. Sorry gua potong nih, mumpung gua ingat. Lu boleh berkomunitas, lu boleh berteman dan boleh juga gak berteman. Boleh. Bener nggak sih? Boleh. Tapi ada satu individu yang nggak terima kalau lu nggak berteman. Itu yang jadi masalah. Nah itu makanya gue bilang, yang jadi permasalahan adalah level pertemanan orang. Bagaimana orang ini menganggap ini orang teman. Iya. Yang permasalahan tuh kayak gitu. Dan menurut gue kuncinya sekarang ya kalau gue ngelihatnya ketika gue main di satu komunitas, nggak perlu lah gue jadi temenan deket banget sama dia. Cukup kenal aja. Sekalinya gue pun deket sama orang, nggak perlu lah lo update terus di sosmed. Update dia terus, jalan berduaan terus sama ini. Besok-besok hilang, lu berantem lu sama dia. Iya, Gitu kan, kita ngerasa gak sih? Iya. Kayak nggak pernah nama ini dibilang berantem kayak gitu. Kita juga harus belajar juga. Harus belajar, harus bisa ngebedain. Adaptasi gitu. juga. Dan lu cara juga harus berteman. terima gitu kalau memang tuh orang mau main kemana ya terserah gitu. Kenapa sih gitu? Atuh. Sok aja gitu, biarin aja tuh gitu. Kenapa Kita sih? berkembang. Iya, biarin aja tuh mau main sama si A, sama si B gitu. Terserah. Mau sama C, D, Iya. terserah lah. Nah, cuman berarti menurut lu untuk membuat fan-fannya aja? Buat fan-fan aja dari diri kita lagi. Gimana cara kita memperlakukan orang? Karena orang kan memandang itu gimana cara kita memperlakukan orang. Wah dia spesial nih. Tiba-tiba kita nggak deket lagi sama dia. Wah dia kayak berantem di dalam kayak gitu. Menurut gua lebih ke arah dirinya kita dulu sih. Gimana cara kita memperlakukan orang? Kita memanusiakan manusia. Itu moto gua. Bagaimana kita memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan orang. Kayak gitu di situ sih. Betul, itu betul banget, betul. Dan gini, Mon, kalau ada suatu pendapat dari orang lain yang mungkin lu nggak sependapat, tapi selama pendapat itu memanusiakan manusia, Iya. apa salahnya sih? Toh baik juga. Iya. Gitu loh. Walaupun itu berbeda pendapat nih, dan gua nggak suka pendapat lu. Masih selama masih memanusiakan manusia, masih lu juga besok bisa makan, memajukan komunitas bareng-bareng, lebih banyak, why not gitu kan? Toh nggak bikin lu miskin juga gitu kan? Benar-benar. Karena perbedaan mu wajar sih. Wajar, pasti ada. Itu balik lagi lo harus punya mindset lo nggak bisa bikin semua orang suka sama lo. Iya. Kalau ada Iya. orang kritik lo, kritiknya bagus ya udah terima. Iya, terima aja itu gimana. Pikirin tuh? lagi gitu. Yang namanya kritik tuh pasti sifatnya destruktif, Kor. Iya, Menghancur, benar. menjatuhkan. Menjatuhkan. Gak ada kritik membangun tuh gak ada sih. Nggak ada. Cuman balik lagi gimana cara lo menangkapnya, lo ambil positifnya nggak? Iya, Ke arah betul. situ nyalunya juga. Ya, menurut betul. gua. Kritik membangun ketika lu bisa terima, itu jadi membangun. Kita ingin menerimanya Iya, kan. tapi nggak ada orang yang mengkritik. Wah, itu kritik membangun, oh nggak ada. Nggak ada. Harus orang yang dikritiknya mengaku itu. Itu harus orang yang kritiknya. Betul. Kritik itu sifatnya destruktif ya. Nggak mungkin yang halus. Bener Nggak nggak? mungkin halus. Jadi orang bakal tipis-tipis. Oh ini mah haters. Ya. Itu kintil. Minjit gitu loh. Tapi tai sih anjing kalau kayak gitu. Dikit-dikit dikritik anjing haters disebutnya kontol. Ya, karena memang kritik itu destruktif bener. Iya. Pasti negatif gitu. Pasti. Jelas gitu loh. Lo ngambilnya gimana Iya. tapi sebagai manusia yang benar, dia bisa ngebedain kritik komen atau hate comment. Iya. Kalau kritik biasanya ada dasarnya, tapi nggak harus ada solusi. Iya dong. Bener dong. Namanya kritik. benar. Baju lu jelek, terus harusnya gimana? Ya nggak harus juga. Ya udah baju lu jelek, baiknya gimana menurut lu gimana? Itu kritik. Kan itu kan kritikan gue gitu. Bukan saran. Iya bukan saran, bukan hate comment. Bukan hate comment. Bukan hate comment gitu. Kalau hate comment kan lu mah jelek, mau gimana juga. Nah, beda kan? Beda. Beda gitu. Terus spesifik kan, oh itu baju lu jelek tuh. Kayaknya ganti deh. Terus solusinya ganti warna apa, Bro? Ya, belum tentu juga kita bisa ngasih solusi yang cocok buat lu. Coba lu ini deh. Coba lu. Gitu. Makanya itu cuma kritik titik, bukan kritik dan Dan saran. saran. Orang tuh apalagi yang sumuran gua Korea yang muda-muda kebanyakan kayak nggak Terus bisa- maksudnya nggak kita bisa- tua kontol. Oh jelas emang. Wah, anjing. Memang jelas. Memang jelas ya. Memang jelas, Nggak, Bro. lu tebak nih, Tuhan mana mukanya tuh? Biva sama gua. Ya jelas lah, boy.
Gua. Iya, boy. Jelas lah, boy. Iya, kelas. Nih ya, orang seumuran gua rata-rata nggak bisa terima kritik. Oh gitu. Orang tua aja dilawan apalagi kritik. Apalagi teman yang ngasih tahu kalau rata-rata nggak mau, gua nggak mau dengerin. Apalagi temen yang seumuran. Ya biarin nggak apa-apa lah, biar nggak maju, biar kita aja maju. Biar nggak maju, ya udah lah ya. Biar kita aja maju. Itu juga. Kita harus pertahankan orang-orang yang nggak mau maju. Iya, biarin aja. Bukan jadikan kambing, bukan kucing atau tiger. Ayo semua ikutan banget. Udah tahu kapan dikurban lagi dia. Wah, kurban kamu. Terus gue tetap aja nih, mas gue dalam community tetap aja berarti bakal ada masalah. Tapi kalau misalkan penyalahgunaannya baik, berarti akan baik juga dong. Iya. Ya kan? Iya. Penyalahgunaannya baik akan baik juga. Untuk ngebuat SDM di community selalu baik. Anjing SDM boy. Buset. SDM boy. Terus gue Member kali ya. Member kali SDM ini. member deh, oke deh, member di community-nya jadi baik gitu, tetap apa ya, tetap sehat aja gitu, community sehat aja gitu menurut gua. Karena gua sih selama ini gue tuh pengen tahu komunitas yang sehat tuh kayak gimana gitu. Tapi menurut gue emang ada komunitas sehat dan tidak sehat, bro. Iya kan? Iya kan? Pasti ada komunitas yang gak sehat. Pasti lu pernah ketemu lah seumur lu hidup, pasti pernah Banyak ketemu. lah. Banyak lah, bukan dari itu gue nanyain karena banyak yang ketemu komunitas sehat. Pasti dikit-dikit gibah. Pasti ada komunitas. Interestnya gibah. Karena zamanan gue mah sudah menerima, men. Iya. Berarti emang lu tua kan ngakuin kan kita beda zaman. Iya, Ngakuin gua kan? makanya aneh kalau zamanan kita umuran kita masih ada yang nggak terima kritik dan saran segala macam, berarti memang dia mundur hidupnya. Kita 28 sih mundurnya jauh banget. Jauh banget. 21 tadi. Jauh banget. Oh, balik ya? Balik banget jauh. Karena yang kalau seumuran gue udah pasti menerima, men. Iya, harusnya. Masalahnya gitu. Kita lebih membuktikan gitu daripada harus kita lawan hal yang memang oposit sama kita. Dan kita fight back dengan bukti. Proof ya? Proof. Kalau buktikan nyata, ada gitu loh. Gue cuma omong kosong. Karena percuma kalau cuma adu bacot doang. Maksud gue bacot, aja doang bacot. Ngebacotnya cuma ngebela diri. Iya, nggak bela diri, nggak ada solusi Nggak ada solusi berdua. apa-apa. Itu anjing. Kalau lu di pertemanan pun ya, lu berantem atau apa ya, solusinya bukan tentang diri lu doang. Katanya lu temen. Ya berdua lah. Berdua udah langsung ngobrol masalahnya, udah ngobrolnya win solution. Iyalah. Udah bukan cuma solution the best for me. Iya, bukan itu maksud bego. gue. Karena gini, banyak juga yang orang nggak mau rugi juga sih kontol itu. Pengennya ya dia untung. Ya karena setiap perjalanan itu nggak semuanya untung. Nggak bisa semuanya untung. Gitu loh. Harus ada yang dikorbankan. Toh yang penting dari yang dikorbankan itu muncul solusi baru. Untuk step baru. Kalau dia nggak terima step baru ya susah. Ya batunya di situ aja. Begitu aja dari awal karir sampai sekarang detik ini begitu aja. Bosan. Gitu aja. Karena dia melihat orang lain sebagai objek, Kor. Iya kan? Betul. Dia melihat orang lain itu sebagai objek, sebagai benda. Ya udah digini aja, dia nggak mikir orang lain itu jadi subjek, dia punya hak juga untuk berkembang. Nah, itu. Jadi lo harus mandang orang lain, teman itu sebagai subjek juga. Tai gitu. Tai itu. Ya pantas pokoknya contoh aja nggak punya banyak teman tai gitu. Gak punya banyak teman tai. Ansos? Beda. Soalnya beda gini bro. Beda gini. Harus dilurusin nih, bro. Kan gue ngomong teman kan biar gampang buat milenial, mungkin nggak paham ya. Yang gue maksudkan rekan, kenalan kerja. Kalau lu nggak punya, ya lu bakal nggak maju. Nggak ada orang yang nggak punya kenalan atau rekan kerja maju menurut gue. Menurut gue pribadi. Bill Gates, gila, elit global. Pasti nggak mungkin maju kalau nggak. Ya, dia jadi elit global aja, nggak mungkin sendiri Nggak kan? mungkin sendiri. Udah itu aja intinya. Itu orang terkaya kayak anjing. Kayak. Udah kita anggap aja kayak gitu. Gitu. Dia mau apapun bisa. Modal di Jepang, makan di Itali. Bisa. Sabep. Semua orang tahu dia. Dia kurang apa kan? Nggak mungkin dia kerja sendiri. Sebenarnya gampang. Memang followers itu beneran ngaruh. Karena banyak ngikutin ya. Pasti. Tapi orang-orang juga jangan tolol. Memang banyak pengikut itu karena memang suka sama dia. Atau memang dari personal dirinya itu bisa mengkomunikasikan visi yang sama. Maksud gue. Karena banyak pengikut, oke, gue suka sama lu karena ini. Karena konten. Karena konten misalkan, atau karena bisnis, atau karena apa lah gitu. Cuman si orang yang disukainya ini bisa nggak men-spread hal layak yang banyak dan berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekannya, teman-temannya. Terkadang orang yang banyak followernya jadi arogan dan dia tidak menerima akan pengikutnya. Bisa dia gue ngagungin. Hanya untuk diagung-agungin doang. Itu yang salah, itu nggak akan pernah maju. Ujung-ujungnya ya dia nggak akan punya teman, cuma punya pengikut. Ya udah gue ngikut, gue juga nggak mau temenan sama lu mungkin. Maunya temenan sama orang yang ngagung-ngagungin dia. Iya. Gitu, dan dia tuh pengennya cuma ngagung-ngagungin doang. Nah itu nggak bisa kayak gitu bro. Gitu menurut gua. Berarti dari situlah berawalnya ansos. Berawalnya ansos, karena gini, nggak ada orang yang nggak maju tanpa rekan, itu aja. Rekan aja nggak ada, gimana temen? Itu aja bro. Lu nggak ada bullshit, lu ngomong, ya gue nggak butuh temen, gue bisa maju, bullshit sih sebenarnya. Lebih spesifiknya, lu itu butuh teman kerja. Karena teman kan banyak konteksnya bro. Bisa teman kerja, bisa teman emang teman main, friendship, deep talk dan lain-lain. Gitu. Hidup tuh nggak bisa sendiri, karena hidupnya udah sosial, bersosialisasi. Hidup nggak bisa sendiri. Gitu, Bener. Lu aja butuh istri,
cokil sendiri, comli bro. iya kan nggak bisa Nggak gitu. bisa. Gue yang paling nggak suka aja gitu orang yang memang Gak suka sangat cokil sendiri ya? nggak suka dong. Gak suka dong. Masih manual. Masih manual. Udah kita metik semua. Udah metik, udah alat mesin kopi gue aja metik. Metik ya? Metik. Masa kita manual? Masa manual, bro? Kan gitu. Sesimpel itu hidup memang. Harus flex. Harus flex. Kalau mampu. Kalau mampu, Kalau kalau nggak ada mampu. yang bisa diflexin. Betul. Kalau nggak mampu nggak usah lah. Udah. Jangan flex barang orang. Iya. Itu dia. Pernah digibahin kan nggak enak ya. Udah lah. Sama kayak apa? Serakah boleh. Asal jangan Tamak. itu dia. Itu loh. Serakah kan bareng-bareng. Serakah bareng-bareng. Iya maju bareng-bareng. Nikmatin bareng-bareng. Nikmatin bareng-bareng. Emang kenapa sih nggak pelit banget lu hidup gitu anjing gitu kan? Rugi teh 1000 teh. Gitu. Iya. Santuy gitu kenapa sih? Emangnya udah gitu dia cuma mengikuti yang tadi Skori bilang, terus berujungnya mengaku introvert kan, gitu paling tai sih. Mencari Introvert, perlindungan anjing. dengan status introvert. Iya, itu kan. Anjing. Anjing ya Iya gitu. bener Allah. Kintil yang ngaku introvert yang jutaan atau yang punya pengikut banyak, yang ngeditin siapa monyet? Sendiri, udahlah. Punya tim bro, punya rekan bro. Udahlah panjang udah. Panjang. Orang-orang bodoh yang jadi terkenal ya begitulah udah. Susah. Yang panjang. Ada orang bodoh menjadi terkenal. Susah memang. Dan sekarang tuh jadinya semuanya bisa apa ya? Bisa banyak dibela aja gitu. Kayak gue ngelakuin salah ya gara-gara gue ini anxiety. Anxiety. Arahnya tuh kegelisah. Arahnya. Gue udah mulai geli soalnya gitu. Iya, Anjing. berlindung Alasannya dengan anxiety. kayak anjing gitu. Iya, Anxiety. Iya. Lu boleh ngomong gitu kalau nggak ada AdSense, dah itu aja. Kalau nggak ada duit mah. Udah, boleh deh. Boleh kalau nggak ada duit berbau bisnis mah nggak apa-apa dah. Ini kan lu berbau duit, Berbau bisnis. berbau bisnis. Nggak berlagian mereka sosok kiri gitu misalkan ya. Malu-maluin diri sendiri anjing. Parah. Kiri malu sendiri anjing. Lu tiap malam ugem masa pakai duit orang tua? Kan pasti kan ada duit Pasti kan. bisnis ini. Iya. Dunia ini maksudnya. Tai lah. Jadi nggak mungkin. Ketika ada value itu bisnis, even itu bukan duit. Yes, setuju. Iya. Even barter barang. Itu barter barang, apapun itulah bro, udahlah. Maksud juga penonton juga udah ngewajarin bro. Ya nggak sih? Justin Bieber nggak akan nyanyi gratisan kok bro. Even lu datang ke suatu tempat and then you got privilege ya udah gitu. Iya, lu dapat privilege itu juga jatuhnya keuntungan, value, bisnis. Udah, gila bro. Orang juga paham, kok orang juga paham gitu kenapa ya? Iya, kenapa harus kayak gitu sih? Kenapa harus baik gitu hidupnya? Kenapa harus gitu apa sih Sal? Ya maksudnya kenapa harus denial gitu bosannya? Denial, ya. Dan lu pengen sok kiri aja gitu yang menurut gua aduh harusnya Perlindungan dengan banyak hal perlindungannya sekarang. Tai lah. Ya maksudnya jadi itu salah satu keresahan juga maksudnya. Bersah nih. Iya, Gelisah nih. And dari community and then spread hate and then lu sebenarnya adalah diri lu sendiri yang versus diri lu sendiri gitu. Betul. Tapi semuanya harus mengikuti lu. Padahal kan maksud gue ya udah aja atuh gitu. Iya. Kayak misalkan ternyata sekarang kita sudah maksudnya semua sudah semakin berkembang. Ya kalau misalkan dia nggak bisa ngikutin ya berarti bukan salah perkembangan yang terlalu cepat gitu. Karena gini, lu ngerasa tiger, ada yang lebih tiger dari lu, sama kayak ibaratnya di atas langit ada langit. Perkembangan tuh berubah, market share tuh mulai banyak sekarang. Nah, itu lebih banyak. Tinggal gimana cara beradaptasi aja. Iya, dari semua orang punya kesempatan yang sama. Betul. Jadi nggak bisa nyalahin mau misalkan dia anak siapa atau dia artis lah atau dia artis apa, anak siapa udah nggak bisa. Maksud Gak gua. bisa bro, lu even lu orang kaya, misalkan fame lu gokil, lu punya apapun, terus dia masuk ke komunitas baru, kalau memang jelek udah pasti jelek. Kalau memang bagus ya kasih support lah. Kasih support. Dibiarin aja gitu loh bro. Atau lu prihatin diminati atau enggak ya udah gitu. Ya udah. Lu bisa berkembang Terima aja. mana gitu kan. Masih Makanya banyak. betul. Atau gue juga suka living, bersyukur. Iya, bersyukur. Itulah. Live like today is your last day. Jadi baju nanti tunggu aja. Yoi. Tuh, jadi guda aja lah. Udah aja lah gitu, Yang kenapa penting sih? jangan merugiin orang. Jangan merugikan sama orang, bajingan. itu intinya, nggak usah merugiin Iya. orang. Ngapain sih ngerugiin orang gitu? Ya, itu dia maksud gue. Lu even lu mau edit sebenarnya silahkan gitu. Ya tapi nggak apa-apa kok, misalkan mereka ngelakuin salah kan, mereka juga punya privilege jadi influencer atau jadi leader di suatu komunitas. Oh. Minta maaf, udah nggak apa-apa. Iya giveaway. Udah nggak apa-apa kok. Semua juga pilihan hidup dari lu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Menurut lu benar, menurut kita salah, menurut kita benar, menurut lu salah. Yang penting mah good vibes aja. Good vibes bro. itu. Iya. Positive vibes. Positive Positive vibes. vibes. Gitu. Jangan jadi narkoboy. Nah, mungkin segitu aja video dari kita nih bertiga ya. Thank you for watching. Ambil baiknya, buang jeleknya. Bisa diskusi juga, komen di bawah. Karena gue dari dulu jargonnya share, like, and subscribe. Jadi ya udah auto gitu. Oh, udah auto. Iya, jadi udah auto di lidah gue. Bukan ngemis subscribe terus lonceng sih. Itu mah gimana lu aja, lu interest ya. Makasih. Enggak ya udah. Silahkan subscribe. Peace. Flex
that's me. You got real beef, can join my party. Make a movie with the pussy, stand